Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di Trimardika Channel untuk belajar matematika. Dan pada kesempatan kali ini, kita masih akan melanjutkan tentang latihan soal KSMMI Matematika Terintegrasi sebagai prediksi ataupun persiapan KSM tahun ini. Dan semoga juga bermanfaat untuk KSM di tahun-tahun berikutnya. Oke, langsung saja kita menuju ke soal yang pertama, yang mana soal ini adalah pertanyaan yang sudah ditulis oleh salah satu dari pemirsa channel ini beberapa waktu yang lalu telah menanyakan soal seperti ini. Oke, langsung saja kita bahas. Perhatikan tiga pola bilangan berikut. Yang pertama 10, 15, 21, 28, 36, dan 45. Pola yang kedua 9, 12, 15, 18, 21, dan 24. Pola yang ketiga 3, 11, 3, 16, 3, 21. Dari tiga pola di atas yang mungkin menjadi 6 suku berikutnya, dari suatu pola bilangan yang tiga suku pertamanya 1, 3, dan 6 adalah titik-titik, yaitu apakah A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 2 dan 3, ataukah D semuanya 1, 2, dan 3. Oke, langsung saja kita selesaikan. Tapi sebelumnya, seperti biasa, bagi yang baru saja menemukan channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan materi yang lain di video-video saya berikutnya. Oke, bagaimana cara menyelesaikan soal seperti ini? Inti dari soal ini adalah bahwa sebelumnya telah ada pola bilangan yang dimulai dengan angka 1, 3, dan 6. Nah, dari tiga pola di atas, manakah yang mungkin untuk bisa melanjutkan pola bilangan 1, 3, 6 tersebut sehingga menjadi bilangan yang berpola dan mempunyai aturan tertentu? Oke, kita coba untuk 1, 3, 6. Apabila kita lanjutkan dengan pola yang pertama, yaitu yang ini, maka ini nantinya akan membentuk pola bilangan atau tidak. Jadi bisa kita amati bahwa dari angka 1 menjadi 3 itu ternyata bertambah 2, 3 menjadi 6 itu ditambah 3, 6 jadi 10 itu ditambah 4, 10 jadi 15 itu ditambah 5, ditambah 6, ditambah 7, ditambah 8, dan ditambah 9. Ternyata ini membentuk suatu bilangan yang selisihnya antar suku itu membentuk pola yang beraturan. Jadi untuk bilangan yang pola pertama ini masuk untuk melanjutkan pola bilangan 1, 3, dan 6. Lalu bagaimana apabila pola 1, 3, dan 6 ini kita lanjutkan dengan pola yang kedua, yaitu yang ini? Nah, kalau kita lihat, ternyata mulai dari pola kedua sampai ke belakang, itu ternyata hanya ditambah dengan 3 dan seterusnya. Jadi 3 menjadi 6 itu tambah 3, tambah 3, tambah 3, ditambah 3, dan seterusnya sampai yang paling akhir itu selalu bertambah 3. Nah, seandainya angka 1 ini diganti dengan angka 0, maka dia akan membentuk pola bilangan. Akan tetapi karena 1 menjadi 3 itu hanya bertambah 2, nah disinilah sehingga bilangan ini menjadi tidak berpola yang beraturan. Sehingga yang kedua ini tidak memenuhi. Lalu bagaimana apabila 1, 3, dan 6 dilanjutkan dengan pola yang ketiga? Yaitu menjadi 1, 3, 6, 3, 11, 3, 16, 3, 21, dan seterusnya. Kita lihat. Ternyata tiganya ini selalu berulang. 1 menjadi 6 ini ditambah 5, 6 menjadi 11 ditambah 5, 11 menjadi 16 ditambah 5, tambah 5, dan seterusnya. Dan selalu diselingi dengan angka 3. Nah, tiganya ini selalu tetap ya, ini 3, 3, 3. Sehingga aturannya ini menjadi aturan bilangan yang seperti ini. Sehingga pola bilangan yang ketiga ini masuk untuk melanjutkan bilangan 1, 3, dan 6. Dari sini sudah jelas ya bahwa jawabannya adalah yang 1 dan 3, yaitu B. Kita lanjutkan ke soal yang lainnya. Diketahui segi 4 ABCD sedemikian hingga AD sama dengan DC dan besar sudut ABC sama dengan besar sudut ADC, yaitu 90 derajat seperti tampak pada gambar. Jika luas daerah segi 4 ABCD sama dengan jumlah banyak ayat dalam surah Al-Balad, Al-Fajr, Al-Lail, An-Naba, Asy-Syams, dan banyak Asmaul Husna, maka jarak titik D ke ruas garis AB adalah titik-titik, yaitu apakah A12, B13, C14, ataukah D15. Oke ya, kita selesaikan. Nah, di sini dari apa yang diketahui di dalam soal ini kita beri tanda terlebih dahulu. Di sini bahwa AD sama dengan DC, kita beri tanda ya, AD sama dengan DC, berarti garis ini sama panjang.
Lalu kemudian sudut ABC dan ADC sama. Sudut ABC dan sudut ADC sama, yaitu siku-siku 90 derajat. Kita beri tanda seperti ini. Yang ini juga siku-siku. Nah, yang ditanyakan adalah jarak titik D ke ruas garis AB. Berarti dari D kita tarik garis tegak lurus menuju pertemuan garis AB seperti ini. Misalkan ini sebagai titik E. Nah, di sini tegak lurus ya. Kemudian kita tarik garis bantu satu lagi, yaitu dari titik C menuju pertemuan garis DE ini, misalnya di titik F. Nah, tentu yang sebelah sini juga tegak lurus ya, siku-siku seperti ini. Nah, ABCD adalah segi 4 yang luasnya di situ dikatakan bahwa jumlah banyaknya ayat dalam surah Al-Balad, Al-Fajr, Al-Ain, dan sebagainya ini kita tulis terlebih dahulu bahwa Al-Balad itu 20 ayat, Al-Fajr itu 30 ayat, Al-Ain itu 21 ayat ya. An-Naba itu 40 ayat, kemudian Asyam itu 15 ayat, dan banyak Asmaul Husna itu 99. Tinggal kita jumlahkan saja ya, tentu jumlahnya ini adalah 225. Nah, berarti segi 4 ABCD ini luasnya 225. Padahal segi 4 ABCD ini adalah gabungan dari dua buah segitiga siku-siku, yaitu segitiga siku-siku yang sebelah kiri ini, segitiga ADE, kemudian ditambah segitiga CDF, dan ditambah persegi panjang BCFE. Nah, tapi kita akan selidiki dulu apa hubungan antara segitiga yang kiri dan segitiga yang kanan. Padahal di sini panjang sisinya kan sudah jelas sama ya, AD sama dengan DC. Nah, misalkan sudut ADE ini kita misalkan sebagai X di sini, sedangkan ADC itu siku-siku yaitu 90, sehingga sisanya di sini adalah 90 dikurangi X tentu saja ya. Dan kalau kalian perhatikan, ADE ini adalah segitiga. Padahal kita tahu bahwa sudut dalam sebuah segitiga itu jumlahnya 180 derajat. Di sini sudah ada 90 derajat, berarti kan kurang 90 lagi ya. 90 di sini sudah ada X, berarti di sini 90 min X. Nah, berarti kan untuk segitiga yang kiri maupun segitiga yang kanan, dia sudah mempunyai dua sudut yang sama, yaitu 90 kemudian 90 min X ya. Yang ini juga ya, 90 dan 90 min X. Otomatis sudut yang ketiga atau sisanya ini akan sama, yaitu X derajat sebelah sini. Nah, terlihat bahwa semua sudut yang dimiliki oleh segitiga yang kiri maupun yang kanan itu semuanya sama. Sehingga bisa dikatakan bahwa kedua segitiga itu adalah sebangun. Tapi ternyata panjang sisi yang menghadap ke sudut siku-sikunya itu adalah sama panjang, sehingga kedua segitiga itu tidak hanya sebangun, tapi sama dan sebangun, atau dalam matematika disebut dengan kongruen. Jadi segitiga yang kiri itu kongruen dengan segitiga yang kanan. Segitiga ADE kongruen dengan segitiga CDF. Nah, berarti sisi DE ini akan sama dengan sisi CF ya, miliknya segitiga yang kanan, karena sekali lagi kedua segitiga itu kongruen, jadi ukurannya sama persis. Sehingga bisa kita tulis bahwa CF itu sama dengan DE. Kita misalkan CF itu sama dengan N, kemudian EF itu sama dengan P, maka kita tulis di sini N, di sini P. Luas ABCD itu kan sama dengan 225. Bisa dikatakan bahwa luas dua buah segitiga ini jika ditambah dengan luas persegi panjang yang BCFE ini jumlahnya 225, bisa kita tulis luas kedua segitiga ditambah luas BCFE sama dengan 225. Padahal segitiga ADE maupun CDF ini adalah kongruen, jadi ukurannya sama persis, yang mana dia berukuran alasnya N dan tingginya berapa di sini? Tingginya kalau di sini N, di sini P, maka DF ini panjangnya adalah N min P ya. Dan AE tentu sama karena ukurannya sama persis ya. Jadi ini juga N min P. Sehingga bisa dikatakan bahwa luas segitiga ADE ditambah luas segitiga CDF itu kan setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali alas kali tinggi tapi dua kali. Sehingga kita tulis 2 kali setengah kali alas kali tinggi. Karena alasnya N dan tingginya N min P. Kalau ditambah dengan luas BCFE, BCFE ini kan persegi panjang ya, berarti panjang kali lebar, N kali P, kita tulis N kali P menghasilkan 225. Nah, ini kalau 2 kali setengah itu kan 1 ya, sehingga yang tersisa tinggal N kali N, itu N kuadrat, dikurangi N kali P, sehingga N kuadrat dikurangi N kali P, lalu ditambah dengan N kali P, yaitu menghasilkan 225. Nah, kita lihat di sini ada min N kali P ditambah N kali P, sehingga ini 0 ya, kita coret. Yang tersisa tinggal N kuadrat sama dengan 225, sehingga N itu sama dengan akar 225 atau N sama dengan 15. Sedangkan N itu adalah CF dan DE itu sama. Dan itu juga yang ditanyakan, sehingga jawabannya adalah yang D, 15. Oke, satu soal lagi ya.
Didefinisikan 4 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1, 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, 6 faktorial sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jika N adalah seperempat dari usia Nabi Muhammad ketika diangkat menjadi Rasul, maka banyak faktor dari N faktorial adalah titik-titik, yaitu apakah A 540, B 545, C 550, ataukah D 555. Oke, kita selesaikan ya. Jadi di sini untuk bisa menentukan banyak faktor dari suatu bilangan, kita buat dulu faktorisasi prima dari bilangan itu. Nah, di sini N itu adalah seperempat dari usia Nabi Muhammad ketika diangkat menjadi Rasul. Sehingga kita perlu tahu bahwa usia Nabi Muhammad ketika diangkat menjadi Rasul itu adalah 40 tahun. Nah, N itu seperempatnya, berarti seperempat kali 40, yaitu sama dengan 10. Yang ditanyakan adalah banyaknya faktor dari N faktorial. Berarti 10 faktorial itu ya, 10 kali 9 kali 8 dan seterusnya. Kita akan cari seluruh faktor dari 10 faktorial itu. Nah, untuk bisa membuat faktorisasi prima dari bilangan ini, kita lihat bilangan yang sudah prima di sini kan 2, 3, 5, dan 7. Dan sedangkan 10, 9, 8, 6, dan 4 itu belum prima. Maka kita ubah dulu menjadi faktorisasi prima masing-masing. 10 itu adalah 5 kali 2 atau 2 kali 5, 9 itu 3 kuadrat, 8 itu 2 pangkat 3, 6 itu 2 kali 3, dan 4 itu adalah 2 kuadrat. Kita lihat 2-nya ada berapa kali? Ini 2 pangkat 1, ini 2 pangkat 3. Berarti kan 2 pangkat 4 ya. 2 pangkat 4 kemudian dikali 2, berarti 2 pangkat 5. Di sini 2 pangkat 2, berarti 2 pangkat 7. Ditambah 2 sekali lagi, 2 berarti 2 pangkat 8 ya. Kita hitung 3-nya, ini 3 pangkat 2. Ini 3 pangkat 1, berarti 3 pangkat 3 ya. Lalu ini ada 3 sekali lagi, berarti 3 pangkat 4. Kemudian 5-nya, ini ada 1, 2, berarti 5-nya pangkat 2, sedangkan 7-nya cuma 1 kali. Nah, banyaknya faktor positif itu bisa dicari dengan cara pangkatnya ini masing-masing ditambah 1 kemudian dikalikan. Jadi banyak faktor positif itu tinggal 8-nya ini ditambah 1, 4-nya ini juga ditambah 1, 2-nya ini tambah 1. Kalau 7 tidak ada pangkatnya ini berarti pangkat 1 ya. Berarti ini 1 tambah 1. Lalu kita kalikan 9 kali 5 itu 45, 45 kali 2 itu 90, 90 kali 3 itu 270. Ini adalah banyak faktor positif, sedangkan faktor itu juga bisa saja negatif. Misalnya 10 faktorial ini kan mempunyai faktor 5. Nah, itu kan 5 itu adalah salah satu faktor positifnya, sedangkan bilangan ini juga mempunyai faktor negatif 5. Sehingga banyaknya faktor positif tentu sama dengan banyaknya faktor negatif, tinggal ditambah tanda negatif atau minus gitu ya. Sehingga kalau banyak faktor positifnya itu ada 270, banyak semua faktor, tinggal 270-nya ini dikali 2, yaitu sama dengan 540. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke ya, demikian semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa untuk selalu dukung channel pembelajaran ini dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe agar nantinya channel ini bisa lebih berkembang lagi dan bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.